Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja selama studi work home ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang interaksi lipid protein pada ice cream. Pada materi ini akan menjelaskan bagaimana cara proses interaksi yang terjadi pada pembentukan ice cream. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Saya sendiri pesertanya Karimah, Dewi Burhan, Isanul Amalia, Andi Nurul Islami Putri, Ismi Husnul Hawaziyah, Anissa Batara, Nur Aziza Asfari, Husnul Hatimah Murti, dan Musdalifah. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada saudari moderator. Nah, sebelum kita melangkah ke topik yang lebih jauh, terlebih dahulu kita perlu mengetahui mengapa penting mempelajari interaksi protein lipid, khususnya pada es krim. Kita semua tahu bahwa es krim adalah salah satu produk pangan beku dari olahan susu yang biasa dijadikan sebagai makanan selingan atau dessert. Es krim ini memiliki tekstur berupa busa, yakni gas terdispersi dalam cairan yang diawetkan menggunakan pendingin sampai suhu beku. Nah, proses pembuatan es krim membutuhkan emulsifier guna memperbaiki tekstur es krim yang merupakan campuran dari air dan lemak. Molekul emulsifier kemudian menggantikan membran protein. Satu ujung molekul akan larut di air, sedangkan ujung lainnya akan larut di lemak. Mono atau digliserida atau polisorbat dapat pula digunakan untuk mendispersikan globula lemak dengan lebih efektif. Bahan penstabil berguna untuk menjaga air pada es krim agar kristalisasi esnya berkurang. Umumnya, bahan penstabil yang digunakan pada proses pembuatan es krim dan frozen food lainnya adalah CMC atau karboksimetil selulose, gelatin, naalginan, karagenan, dan pektin. Proses pembuatan es krim meliputi pasteurisasi, homogenisasi, pendinginan, pengadukan, serta pengemasan. Namun, perlu diketahui bahwa pengadukan pada saat proses pendinginan akan merusak membran protein yang mengelilingi globula-globula lemak. Dan apabila membran protein ini rusak, maka globula-globula lemak dapat saling mendekat sehingga krim dapat naik ke permukaan. Hal seperti ini jelas tidak diinginkan pada proses pembuatan es krim. Maka dari itu, perlu diketahui penambahan emulsifier pada campuran yang dapat mempengaruhi interaksi protein lipid pada es krim. Itulah tadi pemaparan materi oleh pemateri pertama. Selanjutnya, saya persilahkan untuk pemateri kedua. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan makanan yang satu ini, yaitu es krim. Mulai dari usia tua sampai yang muda, pasti semuanya menyukai es krim. Tapi, apakah teman-teman tahu apa saja kandungan dalam es krim? Bagaimana es krim itu dibuat? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja kandungan dalam es krim, serta bagaimana sih es krim itu dibuat. Nah, es krim merupakan salah satu makanan yang berbentuk semi padat yang proses pembuatannya melalui pembekuan. Es krim terbuat dari tepung es krim yang biasanya terdiri dari susu, lemak hewani maupun nabati, glukosa, maupun bahan tambahan lainnya. Karena es krim terbuat dari susu, maka es krim ini memiliki banyak kalsium dan protein, sehingga sangat bagus untuk tubuh kita. Tetapi, es krim juga memiliki lemak dan karbohidrat, sehingga tidak cocok untuk orang yang sedang mengikuti program diet. Nah, es krim mempunyai struktur berupa busa, yaitu gas terdispersi dalam cairan yang diawetkan dengan proses pendinginan melalui suhu beku. Komponen utama yang paling penting dalam es krim yaitu lemak susu dan susu skimnya. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia tahun 1995, bahwa syarat mutu es krim terdiri dari lemak sebanyak 5%, sakrosa atau glukosa sebanyak 8%, protein sebanyak minimum 2,75%, serta bahan padatan lainnya sebanyak 3,4%. Selain itu, dalam es krim juga harus terdapat emulsifier. Nah, emulsifier ini berfungsi untuk menjaga atau memperbaiki tekstur es krim yang terdiri dari lemak dan air.
Kemudian selain emulsifier, terdapat stabilizer. Nah, stabilizer ini berfungsi untuk menjaga agar air dalam es krim itu tidak membeku dan menjaga kristalisasi es. Adapun proses pembuatan es krim, yang pertama yaitu pemilihan bahan, kemudian pasteurisasi, homogenisasi, lalu pendinginan dan pembekuan, serta pengemasan. Nah, fungsi dari pasteurisasi yaitu untuk mematikan mikroorganisme yang bersifat patogen yang terdapat pada bahan pangan. Kemudian, fungsi dari homogenisasi yaitu dengan meningkatkan kekentalan yang ada pada adonan es krim. Nah, pendinginan berfungsi sebagai untuk menghentikan pemanasan berlanjut pada bahan. Kemudian pembekuan berfungsi selama pembekuan itu dilakukan pengadukan. Nah, kunci dari pembuatan es krim yaitu pada proses pengadukannya, karena bertujuan untuk mengecilkan ukuran kristal yang terbentuk dan agar pencampuran udara ke dalam adonan es krim. Kemudian terdapat gelembung-gelembung udara yang tercampur ke dalam adonan es krim yang menghasilkan busa yang bersifat homogen. Itulah pemaparan materi oleh pemateri kedua. Selanjutnya, saya persilahkan untuk pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu protein. Protein merupakan suatu makromolekul yang terdiri dari asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Asam amino terdiri dari hidrogen, nitrogen, oksigen, dan karbon. Tidak hanya itu, asam amino juga terdiri atas gugus karboksil dan gugus amin. Secara umum, protein memiliki beberapa peranan penting seperti memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, sebagai zat antibodi, dan sebagainya. Di dalam bahan pangan, protein terbagi atas dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan, contohnya itu ikan, telur, daging, susu, dan produk susu lainnya. Protein hewani biasanya disebut sebagai protein lengkap karena memiliki kandungan asam amino esensial yang lengkap. Sedangkan pada protein nabati itu berasal dari tumbuhan, contohnya kacang-kacangan dan biji-bijian atau serealia seperti gandum dan jagung. Protein memiliki 3 bentuk, yaitu fibrosa, globular, dan konjugasi. Fibrosa atau serabut memiliki daya tahan yang rendah dan tahan terhadap enzim pencernaan. Protein globular memiliki bentuk seperti bola yang terdapat pada cairan organ tubuh dan larut pada garam dan mudah mengalami denaturasi. Sedangkan pada protein konjugasi yaitu terikat pada bahan non-asam amino. Adapun tingkatan pada protein yaitu polimer, sekunder, dan tersier. 3 tingkatan ini biasanya terdapat pada polipeptida tunggal, sedangkan untuk struktur kuartener itu terjadi pada interaksi polipeptida dengan asam amino yang berantai banyak. Itulah pemaparan materi oleh pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri keempat. Berdasarkan penjelasan es krim tadi, dapat kita ketahui bahwa salah satu komponen penting untuk pembuatan es krim yaitu lemak. Lemak merupakan senyawa organik yang berada di alam yang memiliki sifat tidak dapat larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik nonpolar. Nah, lemak ini berfungsi sebagai sumber energi metabolik yang membantu pembentukan ATP. Kemudian, lemak juga bertujuan untuk membawa dan menyerap vitamin A, D, E, dan K. Lalu, lemak juga berfungsi sebagai sumber energi asam lemak esensial yang berfungsi sebagai menjaga integritas membran sel dan mengoptimalkan transport lipid. Kemudian lemak ini tersusun atas 2, yaitu gliserol dan asam lemak bebas.
Adapun sifat-sifat dari lemak, yang pertama sifat fisika lemak. Nah, pada suhu kamar, lemak hewani akan berbentuk padat, tetapi lemak nabati akan berbentuk cair. Kemudian, lemak yang memiliki rantai pendek akan dapat larut dalam air, tetapi lemak yang memiliki rantai panjang tidak dapat larut dalam air. Lalu, semua lemak akan larut dalam benzen, kloroform, dan alkohol panas, pelarut paling baik. Kemudian sifat kimia dari lemak yaitu terjadinya reaksi penyabunan, terjadinya halogenisasi, serta terjadinya hidrogenisasi. Nah, adapun jenis-jenis lemak yaitu asam lemak, lipid, gliserida, dan non-gliserida. Dan sumber-sumber lemak yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada lemak hewani kita dapat menjumpainya pada susu, keju, kuning telur, minyak ikan, dan mentega. Kemudian pada lemak nabati kita dapat menjumpainya pada margarin, minyak ikan, minyak kelapa, dan lain-lain. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi oleh pemateri keempat. Saya persilahkan pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, NIM G0311811514. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai emulsi. Nah, emulsi merupakan suatu proses dispersi atau suspensi suatu cairan di dalam cairan lainnya, di mana kedua molekul-molekul cairan tersebut tidak saling berbaur tetapi saling antagonis. Jenis-jenis emulsi dapat kita jumpai pada makanan seperti cheese cream, kuning telur, dan es krim. Selanjutnya, jenis emulsi berdasarkan medium pendispersinya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, emulsi padat, yang kedua emulsi cair, yang ketiga emulsi gas. Di mana emulsi padat merupakan emulsi yang medium terdispersinya berupa fase cair dan medium pendispersinya berupa fase padat. Yang kedua, emulsi cair. Emulsi cair merupakan emulsi yang medium terdispersi dan pendispersinya berupa cairan sehingga tidak saling melarutkan. Yang ketiga, emulsi gas, di mana emulsi gas ini medium terdispersinya berupa fase cair dan medium pendispersinya berupa medium gas. Tipe-tipe emulsi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, emulsi tipe OW atau minyak dalam air. Nah, emulsi ini merupakan emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar di dalam air, di mana air merupakan fase eksternal dan minyak merupakan fase internal. Yang kedua, emulsi tipe WO atau air dalam minyak. Nah, di mana emulsi ini merupakan emulsi yang terdiri dari beberapa butiran air yang tersebar di dalam minyak, di mana air merupakan fase internal dan minyak merupakan fase eksternal. Penstabilan emulsi dapat dilakukan dengan menambahkan emulsifier. Emulsifier merupakan senyawa yang memiliki aktivitas permukaan sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan. Nah, secara umum emulsifier dibedakan menjadi 2. Yang pertama emulsifier buatan, yang kedua emulsifier alami. Nah, emulsifier alami ini contohnya terdapat pada telur, sedangkan emulsifier buatan itu berasal dari rekayasa manusia. Dalam pembuatan es krim, emulsi yang terjadi yaitu emulsi minyak dalam air, di mana protein menjaga kestabilan lemak pada susu. Itulah tadi pemaparan materi oleh pemateri kelima. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri keenam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interaksi lipid protein pada es krim. Nah, berdasarkan bahan penyusunnya, komponen utama es krim meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, es krim mempunyai struktur seperti busa, yaitu gas yang terdispersi ke dalam cairan yang diawetkan menggunakan pendinginan suhu beku. Nah, kemudian secara langsung es krim tampak seperti wujud yang padu, tetapi jika dilihat menggunakan mikroskop maka akan tampak 4 komponen penyusun utama dalam es krim, yaitu globule-globule lemak, udara, kristal-kristal es, kemudian protein serta komponen lainnya yang terlarut dalam air. Proses pembuatan es krim meliputi penyiapan bahan, pengadukan,
pasteurisasi, homogenisasi, pendinginan, dan pengemasan. Nah, proses-proses ini berpengaruh terhadap interaksi lipid protein, khususnya pada proses pengadukan. Nah, pada dasarnya, es krim terdiri atas globula-globula lemak yang tersuspensi dalam air. Nah, globula-globula ini tidak saling bergabung sebab dikelilingi oleh membran protein yang mengikat air. Nah, air ini kemudian akan membuat globula-globula lemak ini saling menjauh. Nah, sistem ini akan membentuk wujud padu pada es krim. Tetapi pada proses pengadukan, membran protein dapat rusak. Nah, ketika membran protein rusak, maka globula-globula lemak ini akan kembali menyatu, kemudian terpisah naik ke permukaan akibat adanya perbedaan sifat kelarutan. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi, maka pembuatan es krim biasanya ditambahkan zat pengemulsi. Nah, molekul pengemulsi akan menggantikan membran protein yang telah rusak. Nah, satu ujung molekul akan melarut dalam air. Nah, satu ujungnya lagi akan melarut pada lemak. Nah, proses ini, interaksi ini yang membuat wujud padu pada proses pembuatan es krim. Kemudian, interaksi lipid protein berpengaruh terhadap cita rasa, homogenisasi, daya buih, dan daya ikat air pada proses pembuatan es krim. Nah, tekstur yang tercipta pada proses pembuatan es krim dipengaruhi oleh interaksi lipid protein ini, sehingga interaksi lipid protein sangat penting terhadap industri pangan, khususnya pada proses pembuatan es krim. Itulah tadi pemaparan materi oleh pemateri ke-6. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri ke-7. Baik, di sini saya akan membahas tentang mekanisme stabilitas emulsi pada es krim. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa emulsi merupakan suatu sistem yang tidak stabil. Emulsi ini terdiri dari 3 komponen. Pertama, pendispersi, kedua terdispersi, ketiga emulsifier. Nah, emulsifier di sini berperan untuk menurunkan tegangan permukaan secara bertahap. Contohnya, bila dua larutan tidak saling tercampur seperti minyak dan air, kemudian dimix, keduanya akan membentuk sistem dispersi yang disebut emulsi. Nah, tanpa adanya emulsifier, maka emulsi akan segera terpecah dan terpisah menjadi 2 fase, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersinya. Nah, adapun cara untuk mempertahankan stabilitas emulsi pada es krim, yaitu terdapat beberapa faktor pendukung. Pertama, pengadukan, kedua, penambahan emulgator, dan suhu rendah. Pengadukan dilakukan tanpa jeda dan tidak berhenti untuk memixer agar kondisi sistem dispersi muncul dalam waktu yang singkat. Namun, bila proses pengocokan atau mixer berhenti, maka dapat terjadi pemisahan kembali. Selanjutnya, penambahan emulgator. Nah, pada penambahan emulgator, umumnya yang digunakan yaitu gelatin. Emulgator ini sebagai pendukung dalam meningkatkan mutu es krim. Selain itu, emulgator berfungsi untuk menurunkan energi bebas pembentukan emulsi. Nah, semakin rendah energi bebas pembentukan pada emulsi, maka emulsi akan stabil. Selanjutnya yaitu suhu rendah. Nah, emulsi pada es krim akan stabil ketika disimpan pada suhu rendah atau proses pembekuan agar menciptakan kristal es yang kecil dan tekstur es krim yang lembut. Itulah tadi pemaparan materi oleh pemateri ke-7. Selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri ke-8. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produksi es krim. Yang pertama yaitu lemak susu, di mana lemak ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan es krim yang berasal dari susu. Lemak susu ini memiliki fungsi untuk meningkatkan nilai gizi dari es krim, menambah cita rasa, dan memberi karakteristik
tekstur pada es krim. Kadar dari lemak susu sendiri pada es krim yaitu berkisar antara 8-6%. Yang kedua yaitu bahan kering tanpa lemak, di mana bahan kering ini memiliki fungsi untuk meningkatkan kepadatan dari es krim tersebut agar lebih kental, juga sebagai sumber protein yang digunakan untuk pengemulsi, penambah cita rasa, membantu pembuihan dan pengentalan. Yang ketiga yaitu bahan pemanis. Bahan pemanis yang umum digunakan pada pembuatan es krim yaitu gula pasir atau sukrosa dan gula bit. Selain untuk meningkatkan cita rasa, pemanis juga memiliki fungsi untuk meningkatkan titik beku, di mana akan membentuk kristal-kristal halus. Kadar pemanis yang umum digunakan pada produk es krim yaitu berkisar antara 12-16%. Yang keempat yaitu bahan penstabil atau stabilizer. Bahan penstabil yang umum digunakan pada pembuatan es krim yaitu CMC atau karboksil metil selulosa, gum arab, sodium alginat, keragenan, dan agar. Penstabil ini berfungsi sebagai peningkat kekentalan dan memperpanjang masa simpan dari produk es krim. Kelima yaitu bahan pengemulsi. Bahan pengemulsi yang umum digunakan pada pembuatan es krim yaitu garam halus. Pengemulsi ini memiliki fungsi untuk memperbaiki struktur lemak dan distribusi oleh udara, meningkatkan ketahanan es krim terhadap pelelehan bahan. Kadar bahan pengemulsi yang biasa terdapat pada es krim berkisar antara 0-0,25%. Yang keenam yaitu aging, di mana aging merupakan proses homogenisasi atau campuran yang dilakukan pada suhu rendah, yaitu di bawah 5 derajat Celcius selama 4-24 jam. Hal ini dilakukan agar lemak menjadi dingin dan mengkristal, juga menghidrasi protein dan polisakarida. Yang ketujuh, homogenisasi, di mana homogenisasi dilakukan untuk mencampur semua bahan secara sempurna, mencegah penumpukan globula lemak, dan memperbaiki tekstur dari es krim. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri ke-8, selanjutnya pemaparan materi dari pemateri ke-9. Setelah menyimak materi tadi, dapat ditarik 3 poin kesimpulan. Yang pertama, bahwa proses pembuatan es krim melalui beberapa langkah, yaitu diantaranya persiapan bahan, pencampuran bahan, pasteurisasi, homogenisasi, pendinginan atau pembekuan, dan pengemasan. Poin yang kedua, interaksi lipid protein yang terjadi pada es krim, yaitu foaming atau pembuihan dan emulsifikasi, di mana molekul emulsifier akan menggantikan membran protein yang rusak yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi lemak, menambah cita rasa, membantu pembuihan atau foaming, meningkatkan dan menstabilkan daya ikat air. Poin yang ketiga yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi interaksi lipid protein yang terjadi pada es krim, di mana faktor-faktor tersebut yaitu kandungan lemak susu, bahan kering tanpa lemak, bahan pemanis, bahan penstabil atau stabilizer, bahan pengemulsi atau emulsifier, aging, dan homogenisasi. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri ke-9. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.